Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitri, NIM 20102040666. Lokal Tadris Biologi 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme atau seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mampu beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, memerlukan makanan. Keanekaragaman makhluk hidup. Penyebab keanekaragaman makhluk hidup terjadi oleh adanya mekanisme evolusi. Evolusi merupakan perubahan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan bervariasi, terjadi karena DNA mengalami perubahan kode genetik atau mutasi. Kode genetik yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan akan mendapatkan peluang lebih besar untuk berkembang. Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan: mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, klasifikasi memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, klasifikasi membuat kita mengetahui hubungan kekerabatan antar jenis makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi mempermudahkan komunikasi para ahli biologi. Cara pengklasifikasian berdasarkan senyawa. Klasifikasi ini berdasarkan pada kerangka molekuler dari senyawa yang bersangkutan. Menurut sistem ini, ada 4 kelas, yaitu senyawa alifatik rantai, terbuka atau lemak dan minyak, senyawa aliskilik atau sikloalifatik. Yang ketiga, senyawa aromatik atau benzonoid, senyawa heterosiklik. Berdasarkan sifat biokimia dan persebarannya. Sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, sistem 4 kingdom, sistem 4 kingdom. Penjelasan berdasarkan sifat biokimia dan persebarannya. Sistem 2 kingdom, dalam sistem ini makhluk hidup dibagi menjadi kingdom plante dan animalia. Sistem 3 kingdom, klasifikasi 3 kingdom membagi makhluk hidup menjadi kingdom Monera, plante, dan animalia. Sistem 4 kingdom terdiri dari kingdom Monera, fungi, plante, dan animalia. Sistem 5 kingdom, dalam klasifikasi ini, makhluk hidup dikelompokkan dalam kingdom Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Persebaran makhluk hidup. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies berasal dari satu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai arah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Faktor yang mempengaruhi persebaran organisme atau makhluk hidup. Yang pertama, lingkungan. 2 faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik atau tidak hidup di daratan, perairan, dan lintang grafis, dan biotik atau hidup tumbuhan, hewan, dan jasa rening atau mikroorganisme. Yang kedua, sejarah geologi. Saat dunia masih bersatu dalam bentuk Pangaea, kira-kira 200 juta tahun lalu, suatu spesies berada dalam pada daerah dan bentuk yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri.
Yang ketiga, penghambat fisik. Faktor penghambat fisik disebut juga penghalang geografi atau barier isolasi geografis seperti daratan atau land barrier, perairan atau water barrier, dan penggentingan daratan atau isthmus. Persebaran tumbuhan dan hewan. Garis lintang bumi menunjukkan terdapatnya 4 wilayah iklim di bumi, yaitu tropis, subtropis, dingin, dan kutub. Perbedaan iklim tersebut selain jenis tanahnya akan memberikan perbedaan jenis yang tumbuhan yang hidup di sana karena faktor adaptasi dengan lingkungan. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal dan organisme berasal dari agregasi molekul yang ada. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.